Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor. Dan seperti biasa, ada Bro Ayung di sini. Kemarin-kemarin sama Bro Labib ya Bro Ayung. Iya betul. Ini balik lagi pas kebetulan memang bisa nemenin Bro Ayung di sini ya udah. Akhirnya ketemu lagi sama Bro Ayung. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi kawan-kawan yang menjalankan. Ini kita tag-nya malam, lagi nggak berpuasa. Jadi banyak hidangan seperti biasanya. Monggo Bro Ayung, langsung aja waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Pi atas kesempatannya. Aku tanya apa kawan-kawan dulu seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobrol semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Kembali jumpa kami berdua ya Pi. Betul. Di acara ngobrol. Konon acara ini ditunggu-tunggu Pi. Betul. Dan kita akan menyajikan cerita-cerita horor seperti biasa. Dan kali ini pula aku akan membawakan cerita horor kembali, Bi. Apa maksudnya? Iya. Biasanya nggak horor. Biasanya nggak horor. Biasanya nggak horor. Soalnya biasanya nggak horor. Jatuhnya kayak lawakan apa piye jadi. Nah ini adalah kisahnya Mas Bagus, Bi. Mas Bagus ya. Namanya Mas Bagus. Mas Bi pakai hitam-hitam semua. Di luar juga banyak orang yang pakai hitam juga. Tumben kayaknya. Tumben, iya. Kompak ya. Ya, ini ceritanya Mas Bagus. Mas Bagus adalah suaminya Mbak Via. Kalau jenengan masih ingat. Iya, ingat dulu Via yang naik motor, ngeng. Pokoknya itulah. Pokoknya cerita itu yang. Via adalah adiknya Musdalifah. Iya, betul. Ya kan? Via adiknya Musdalifah, dan Musdalifah ini adalah beberapa kali tokoh yang pernah dibawain di Ngobor. Dulu masih Riam Biru ya, Bi. Di cerita yang berjudul kalau nggak salah, pertama mulanya itu pernah kesurupan. Iya. Iya, ya masa kecil Yang beliau. kalau nggak salah yang dia pernah datang ke rumah tua atau apa gitu, salah satunya. Melewati ini apa ya, Tenger apa ya? Iya. Nah, Nisan, melewati Nisan. Betul. Iya, ingat Yang di masih sekolah, ya betul. Nah, ini Via itu Mas Bagus adalah adiknya Musdalifah, adik iparnya Musdalifah ketemunya adik ya. iparnya ya. Nah, saat itu mungkin kejadiannya hampir mau setengah tahun yang lalu lah kalau seingat aku gitu, Bi. Mas Bagus cuman biasa dipanggil Mas Agus gitu ya. Iya betul. Itu malah nama asli coba. Nah itu nggak apa-apa. Moga-moga halo Mbak Via yang nonton, mungkin Mbak Musdalifah juga. Tadi request sore tadi Bi ketemu. Dibawain aja Mas, tolong di Ngobor ya wis. Tolong loh Mas. Iya, kalau enggak aku nggak tenang katanya begitu. Baiklah. Jadi setengah tahun yang lalu memang pernah ada kejadian yang menimpa Mas Bagus. Awalnya begini, Bi. Waktu itu kan kalau nggak salah bulannya Maulid ya. Maulid setahun yang lalu. Pokoknya bulan ramai orang menikah apalah. Itu banyak sekali. Haji kali. Haji. Idul Adha gitu, itu kan banyak juga. Iya, kan. pokoknya udah setengah tahun lewat lah ke sana. Banyak orang menikah. Dan Mas Bagus yang tadinya waktu itu habis dari Jakarta itu pulang kampung masih capek sebenarnya. Terus suruh menikah gitu. Enggak. Dia udah menikah dengan Mbak Via. Iya. Jadi gini, pagi itu jadi mereka kan tinggal kan bareng-bareng, Bi. Ada Mas Bagus sama Mbak Via suami istri sama anaknya, terus Mbak Musdalifah sama suaminya, ada orang tuanya dan ada satu kamar lagi. Itu sedianya kalau misalnya ada satu saudara yang pulang dari tamu, Jakarta gitu atau dari tamu. Masih ya kayak keluarga Semarang lah. Alhamdulillah mereka juga rukun. Dan pagi itu Mbak Mus sama anaknya ya segerombol begitu ya. Terus ada Mbak Via, terus ada ibunya lagi nonton ini TV. Nanti nonton televisi, mereka itu gaduh di sana. Bukan karena acara TV yang menarik itu, Bi, tapi karena gambarnya ini belerengan, Bi. Jadi banyak semutnya, nggak jelas kayak gitu loh. Jadi ngomongnya gini, emaknya, pateni banyak kenalah TV kayak gue. Matiin aja TV kayak gitu, orang bureng, semut kabeh, matanya pusing liatnya kayak gitu. Lah emang orang ini lagi rame, kata Mbak Mus. Rame apanya yuk, orang ditonton juga angel kalau kayak gini. Nah gimana? Lah Mas katanya, Mas maksudnya suaminya Musdalifah ya, katanya mau betulin ini antena, mau gantiin galahnya antena itu yang dari bambu, Bi. Terus iya memang niatnya mau betulin antena, tapi ini hari udah mau seminggu, ini kan lagi banyak pernikahan. Jadi orang tuanya suaminya Musdalifah itu ada bisnis
makanan-makanan mertuanya Musdalifah ya. Musdalifah. Itu punya bisnis makanan kecil, makanan-makanan yang ya jajanan-jajanan begitu Bi. Apalagi banyak orang nikah, banyak yang pesan. Nah, kalau misalnya harus jajanan-jajanan lama seperti dodol, wajik itu perlu tenaga laki-laki. Nah, ini suaminya Mbak Mus kan diperbantukan di sana. Jadi nggak sempat buat ganti antena. Akhirnya, ya wis Mbak, kalau kayak gitu nanti Mas Bagus saja. Loh, suamimu kan baru pulang capek. Nggak apa-apa, nanti aku yang ngomong. Itu dibangunin lagi tidur, Bi. Dibangunin, Mas, ayo dong Mas, benerin antena. Itu bocah-bocah nggak anteng kalau nggak nonton TV, katanya begitu. Iya nih, sebentar lagi. Mas, sekarang bangunin. Bangun sekarang. Ya udah, akhirnya nanti aku cuci muka dulu deh, bikinin kopi. Udah cuci muka, udah ngopi sedikit gitu ya. Dia langsung mempersiapkan kayak golok, terus gergaji gitu, Bi. Nah ini, loh ngapain sampai mau ngeluarin motor, kata si Via. Ya kan mau nyari bambu di sana. Ngapain itu di depan rumah juga bambu banyak. Itu punya tetangga. Lah minta juga nggak apa-apa, pasti dikasih satu orang buat antena kok. Nggak enak. Mendingan di bambu sendiri aja. Bambu yang di mana? Yang di belakang rumah. Aduh, nanti sampean kenapa-napa. Ngomong begitu si Vianya, nanti sampean kenapa-napa. Musdalifah kan dengar cangkemmu loh. Aling ngomong, kalau ngomong itu hati-hati. Yuk guyonan apa? Kalau ada apa-apa gimana mas suamimu? Lah pada ngomong apa, kata si Bagus begitu. Orang bambu saya, di belakang rumah saya. Ya wis tak mangkat. Akhirnya jalan lah dia pakai motor, si Mas Jalan Bagus. pakai motor. Jalan pakai motor, lagi-lagi motornya dipanggul. Dituntun gitu. Dituntun ya ke sana, ke rumahnya yang memang rumahnya sendiri, rumah orang tuanya Bagus itu nggak jauh-jauh dari rumahnya ini kan. Masih kawasan situ lah ya. Iya, masih beda RT tok. Itu di rumah sana itu yang tinggalnya cuma satu orang, itu emaknya Bagus. Dia juga sering sakit. Kadang-kadang Mas Bagus itu kalau malam nemenin tidur. Jadi ngelihat anaknya datang ke sana gitu kan, masih pagi-pagi lah, mungkin sekitar jam 11-an. Kenapa mene-mene, katanya mau ngapain gini-gini hari mau ke sini. Orang aku nggak mau tidurnya malam. Kalau aku takutnya malam bukan siang hari, Gus. Emang pulang ke rumah sendiri nggak boleh. Aku mau ambil bambu, Mak. Oh, paling kayak gitu doang. Hati-hati, Gus. Milih-milih. Kalau mau nebang bambu, milih-milih. Jangan yang pojokan kalau bisa. Ya, Mak. Wis kan. Akhirnya masuk kan dari rumah utama, Bi. Terus tembus ke belakang, baru nanti ketemu itu dapuran bambu. Emang di pagar semua, Bi, lingkungan itu. Belakangnya kan luas. Ada beberapa dapuran bambu dan tanahnya emang teksturnya agak turun jauh dari tanah kiri kanannya, Bi. Agak ngelok begitu, letter L. Itu bagus, tengok buat antena, berarti bagusan yang kecil tapi lurus begitu ya. Tapi ini karakter bambunya udah tahu, dapurannya itu gede-gede banget, nggak ada yang lurus sama sekali. Ada lurus di tengah, itu pun gede. Itu angel ini, nariknya gimana? Satu orang nggak mungkin bisa. Terus lagi pindah dapuran satu ke dapuran yang lain sampai di dapuran pojok yang kata Manya jangan di situ. Ya. Pas nengok, ih ada yang bagus banget, Bi. Itu kan namanya bambu kasap ya. Kalau di sini bambu pering kasap gitu. Itu ada satu bambu yang memang mungkin satu lengan orang dewasa begitu ya, pongkornya begitu. Pongkornya kecil, kesannya lurus banget dan sendirian, Bi. Jadi ini dapuran kan gembel begini, itu agak di luar sendirian dan tua begitu ya. Ini bambu kok bagus banget ini sendirian satu begitu ya, kata si Bagus. Tapi yang lain gede-gede semua, ini kecil sendiri. Rada aneh menurut rasanya dia itu rada aneh, dan ini juga rada kering. Walaupun yang lain tuh basah banyak lubuknya gitu hijau, ini rada kering. Persetan katanya, yang penting tebang aja udah. Dia tengok karena di bawahnya juga kan banyak bekas ini ya, jatuhan ini pada daun-daun bambu itu kan berserakan begitu, dikorek-korek siapa tahu ada ular, Bi. Nah setelah udah aman, akhirnya dia mulai nyalain rokok juga. Dipakai golok apa pakai gergaji ya enak. Orang di luar enakan pakai gergaji langsung, nanti tinggal tarik begitu. Itu baru mau mulai. Berarti di salah satu ya di masjid begitu udah dengeran kayak orang-orang mau zuhur ya. Iya mau zuhur, udah gembrangseng kalau sini. Tapi udah mau zuhur ya.
lah tinggal gorok aja orang ini sebentar. Itu dia pas mau gorok itu kan akan bungkuk begini ya Bi. Itu perasaan emang ngikutin apa gimana ini ya? Kayak ada seseorang. Ada seorang di belakangnya dia. Emang ngikutin aku apa enggak ya? Padahal kemarin aja baru periksa. Kakinya sakit. Dari tempat terakhir rumah belakang itu pintu ke sini tuh jauh, mau 50 meter. Dan agak turun. Turun. Biasanya ke sini nggak mungkin, Mak, kayak gitu. Emak apa bukan ya? Tapi kayak sosok perempuan gitu loh. Lagi ngeliatin dia di belakangnya. Akhirnya dia nggak berani nengok. Dia juga tahu di lingkungan situ rada begini ya kan. Akhirnya, Mak, ngapain sih Mak kesini Mak? Harap apa Mak? Itu nggak ada suaranya, ini siapa? Nggak ada jawaban sama sekali. Mak, dia nengok ke sini, perasaan di sana Bi. Pindah. Cepet banget ya. Mak, aduh. Tapi cuman 1 kali, 2 kali udah nggak ada sama sekali. Yang lain udah hilang begitu ya. Oh, cuman perasaan aku aja. Akhirnya udah mulai mau ini ngek, gitu. mau ngek, jadi gergajinya kan ada selongsongnya, dibuka Bi, set baru mau ngek aja kayak gitu, ada suara seperti itu, bahasanya Jawa. Jangan suaranya kayak gitu, tapi nenek-nenek suara orang tua begitu, jangan siapa ya yang ngomong, siapa gitu kan, gak ada siapa-siapa. Masa bambu ngomong, ada yang ngomong apa belis apa bukan ya, siapa yang ngomong? Gak ada suara lagi. Sekali lagi ya, ini aku bukan berarti aku takut, kata si Bagus, tapi aku pengen ngerti ini yang ngomong siapa. Apa jangan-jangan yang ngomong aku sendiri karena aku takut gitu kan Bi. Dia mulai lagi, aku bilang jangan kayak gitu. Aku bilang jangan, pokoknya aja. Ada yang ngomong kayak gitu. Akhirnya dia, ini jangan, berarti iseng yang lain Bi, yang lain sampingnya di serak-serak aman biasa aja. Tapi kok ini jangan gimana? Akhirnya dia ngaco ngomong, aku butuhnya buat antena. Ini bambu punya keluargaku, punya aku sendiri. Ini yang paling bagus, yang buat antena. Ya terserah aku mau dipotong apa enggak. Jangan-jangan apa. Embuh lah kata dia begitu Bi. Tapi dipotong itu nggak ngomong sama sekali. Langsung srek. Tapi ketika kayak satu tarikan begitu, jadi srek, kayak muncul sosok serem kayak gitu Bi. Jadi itu kan gelap banget. Bambu dapuran. Iya, karena memang tadi turun, terus kiri kanannya masih kebun-kebun, dapuran bambu gitu. Suasananya gelap banget, padahal jam-jam 11 mau turun itu ya. Itu kira pada saat srek satu, kayak seret satu juga. Sosok itu di sela-sela dapuran-dapuran bambu di kiri kanannya dia gitu, di belakang, di kiri kanan. Lagi srek. Kayak makin banyak orang yang keluar dari mana gitu, tapi dari lingkungan ini kayaknya enggak. Akhirnya diburu-buruin, jatuh, pas strike terakhir jatuh, dia ngerasa sakit luar biasa banget di daerah sini Bi. Jadi pundak pol tangan segini. Jadi dia bisanya cuman jerit sekencang-kencangnya. Jadi kayak dia sendiri kayak tus gitu, satu potongan. Jadi kayak orang jatuh kan biasa kerasanya nyeri gitu, nyeri sering gitu kan. Tapi setelah itu kan baru ngerasa sakit. Itu dia kayak gitu. Jadi kayak gitu, baru dia teriak, Allah sakitan kayak gitu. Dia sampai nggak bisa berdiri Bi. Langsung dia itu, untung saya itu nggak ketiban sama bambu yang baru dipotong. Jadi kan itu saya ketarik yang lain, ada angin juga kan Bi, ngemelantingnya ke arah sana, bukan ke arah mukanya dia. Jadi dia cuman ini langsung guling-guling, nekuk saking sakitnya yang aku. Berarti saking guling-guling begitu, kedengeran suara ada orang yang teriak-teriak, bukan emaknya karena jauh kan, tetangganya. Kenapa Gus kayak gitu? Orang apa, nggak apa-apa, gimana orang kamu kesakitan kayak gitu? Kamu kenapa? Itu orang dari luar pagar, Bi. Jadi kan cuma kayak gitu, kamu kenapa? Wah, aku mono. Dia muter kan, jalan muter agak jauh, ngomong, Bi, buka lawangnya, Bi. Aku siapa dari dalam? Agus di belakang. Iya, Agus di belakang itu sakitan. Agus nembe mlebu katanya begitu. Agus baru masuk. Kenapa sakitan apa? Udah pintunya dibuka. Dorong baik. Ngerti nggak dikunci udah nyelos dari tadi. Katanya suruh dorong baik. Tamu kok. Emang udah deket ya kan tetangga. Tamu kok nyelonong aja. Orang assalamualaikum apa duduk mau keperluannya apa. Agus bi. Langsung Agus itu masuk ke belakang. Terus lari ke belakang. Itu langsung dipedang begitu kan Agus. Itu posisinya si Agus sendiri udah nggak ingat. Jadi ceritanya ke aku dia sampai segitu doang. Pingsan? Enggak, kesurupan langsung. Langsung kesurupan, dia nggak sadar tapi masih megangin tangan. Cuman
blank gitu. blank, dia oh sakit kayak gitu, tapi matanya mendelik-mendelik. Akhirnya dipanggil, ada telepon kan, dia bawa HP, terus telepon bojone, kata ibunya. Akhirnya telepon si Via. Ya Allah, ya kan, bener kan di sana kayak gitu. Akhirnya Musdalifah bingung. Kalau di situ urusan belakang situ aku nggak mau ikut campur. Udah gini, akhirnya dia ngubungin suaminya, suaminya akhirnya datang kan, dijemput dari tempat emaknya, dijemput terus dengan satu orang teman lagi. Akhirnya mereka berdua itu boncengan ke tempatnya Agus, ke sana. Posisinya udah bener-bener matanya udah malik-malik semua, tapi masih kepayahan begitu. Pegangan, masih pegangan gitu. Dan masih di lingkungan itu dapur bambu, belum diangkat, nggak bisa katanya, Jadi tetangga kan 1-2 orang datang, tapi apa ya, posisi nggak ada perlawanan sama sekali si Agus itu. Bener-bener dia itu pegangan begini kesakitan, terus nggak mau berdiri. Jadi bagian ini yang ditutupin di tanah itu geser begitu. Gus, ayo Gus, tangi Gus, bangun Gus, nyebut Gus. Nggak bisa nyebut, nggak bisa ngomong istighfar, nggak apa, pokoknya dia cuma ngerong-ngerong gitu. Kayak gitu. Itu kadang-kadang ada suara cewek, perempuan nyai-nyai ketawa. Kayak gitu. Wis tak ada nih kayak gitu, Itu bener-bener akhirnya kan yang mau nolongin megang tapi enggak. Tapi ya itu pas suaminya Musdalifah datang sama temennya, dibilang kenapa nggak dibangunin? Dapur umum katanya berat banget. Jadi kayak di sini mau diangkat tapi si badan kayak ditarik ke arah sana, digodot-godot gitu loh, Kayak tarik-tarikan. Malah yang lucu, 2 orang itu kan megangin jangan tangannya, berarti pas diketiak begitu ya, ditarik berdua begini, kaki itu bukan nempel ke tanah, jadi ngambang begitu, kayak ditarik ke sana, ke arah dapuran bambu. Iki orang jelas digeletakin lagi. Itu akhirnya 2 orang itu datang terus ngomong. Di situ udah rame. Tetangga itu ada sekitar, ya yang tahu bahwa bapak waktu itu kan ada 4 orang. 200 orang, 300 orang. Ya 200 sama banyak banget. Orang yang masuk di dalam lingkungan itu kan paling 1-2 orang. Yang lain kan diputar di luaran pagar. Itu kadang-kadang bocah kecil kan masih bisa masuk. Mau masuk ke situ, kok apa dan jangan ikut-ikutan, itu aja masih begitu. Wah Agus ya itu. Bocah kecil kan ngomong begitu. Ada yang ngomong, kenapa? Mancing mana, enggak usah ikut-ikutan. Akhirnya mereka nonton dari luar. Pas suaminya Musdalifah datang, akhirnya tahu dibacain apa ya, diusap, terus ada komunikasi begitu. Bisa diangkat bareng-bareng. Itu memang keberatan, ngangkatnya itu berat. Tapi masih kakinya itu masih bisa dicek ke tanah kayak gitu, jalan dibawa masuk ke dalam. Dipapah atau diangkat waktu itu? Dipapah bareng-bareng begini, tapi ya kakinya masih bisa jalan, tapi masih kesurupan. Cuman lebih berat dari umumnya orang biasa lah kayak gitu. Nah hari itu aku pas lagi mau ke tempatnya Om Taswid. Om Taswid situ kenal Raja Kombet tukang tebas padi benar. Raja Kombet. Nah aku nggak sengaja ke tempatnya itu, mampir kan, karena banyak orang berkerumun di rumahnya Musdalifah, perempuan semua. Mas Ayung sini itu. Loh ngapain? Suami mana? Aku nggak enak kalau nggak ada suami, masa main ke tempat perempuan. Gawat ketiwasan, gawat apa? Agus lagi angel katanya kesurupan. Agus apa Bagus? Kan disebutin nama aslinya ya kan. Ketahuan kan, Bagus wis. Umpamanya belum disebutin. Diralat gitu. Bagus lagi kepayahan di sana, lagi kesurupan. Emang kenapa? Aku jadi ketawa. Orang kayak gitu sebandel itu kok kesurupan, nggak malu sama tatonya. Kok bisa gitu? Tatonya banyak banget. Itu kok bisa kesurupan? Orang angel diomongi katanya, dibilangin itu susah, jangan nebang pohon bambu di situ, terus ngeyel beduk Mas. Sekarang di mana? Sekarang suamiku sama yang satu lagi temennya ada Botoying juga kesana. Sampean kesana aja Mas. Aku kesana mau ngapain? Tolongin sekalian. Nah itu wallahu alam ya yang aku rasain, aku dengar suaranya suaminya itu suaminya Musdalifah ngomong, nggak usah, kamu ke Taswid aja kayak gitu. Emang kenapa? Emang dia jatahnya harus kena biar belajar gitu loh, belajar mengerti, belajar menyingkapi kayak gitu. Itu ada apa ya, harus ramah sama alam. Kalau misalnya gitu jam segini harus berhenti. Oh ya wis, aku harinya ke tempat Taswid. Tak kira selesai. Jadi Iya. Akhirnya ke rumahnya Om Taswid. Aku ke rumahnya Om Taswid.
aku cerita di sana si Bagus lagi kesurupan lagi gara-gara rame-rame lah. iya gara-gara nebang bambu. Emang bambu sebelah mana aku tahu, aku aja katanya cuma sedikit doang. Ayo kita ke sana, kita ke sana. Aku aslinya nggak tahu rumahnya, Bi. Asli. Rumahnya tuh aku nggak tahu rumahnya, Om Taswid. Ya udah kita tungguin di sini. Udah kan, hari berganti aku nggak dapat kabar sama sekali. Nah, dapat kejelasannya ketika 3 hari. Aku nggak ketemu sama teman-teman waktu itu kan, Bi. Nah, itu dapat cerita. Itu udah ngobor ya? Udah ngobor waktu itu? Udah Ya. Udah pindah sini sih ya. Iya, udah kesini. Akhirnya ketemu sama si Via. Jadi cerita dia itu, ya Allah Mas Bagus itu pernah dia kesurupan. Kebanyakan kan Via di cerita sebelum Via itu yang sering kesurupan dan bisa ngelihat seperti itu. Sama kayak Musdalifah. Ini Bagus itu Mas Bagus, ya Allah parah banget Mas. Jadi apa ya? Si makhluk itu bukan cuma satu dua enggak, kayak silih berganti kayak gitu datangnya gitu loh. Dan itu ternyata kata penglihatannya aku sendiri yang aku ngelihat dan tak selarasin sama teman-teman yang nolongin gitu. Suaminya Mbak Mus itu di sana itu memang istana, Bi, dan istananya di pohon ini apa tuh pohon bambu yang kecil. Bambu yang kecil itu ada bolongannya Mas katanya. Jadi combong, Bi. Combong itu pas dibongkar ros berapa lah itu combong, jadi mereka nggak terima sama sekali. Maksudnya aku tahu itu siapa yang punya rumah, yang punya lingkungan, dan aku juga tahu kata makhluknya yang perempuan rajanya itu bahwa ratunya ini waktu itu wujudnya aslinya ya ganti-ganti, ada cantik ada yang namanya bahasa kayak gitu. Udah tak peringatin, aku tahu ini dekat sama siapa, sama kamu waktu itu kan ditolongin suaminya Musdalifah. Tapi kan aku udah ngasih peringatan, jangan yang itu. Ya tetap aja dimaki-maki balik, Bi. Boya kalau ngomong yang jelas, yang tata gitu. Aja itu jangan ditebak apa, jangan digorok. Jangan itu rumah saya Mas Bagus yang tata. Kalau enggak itu data-data rumahnya ditulisin semua gitu kan. Harusnya begitu. Aman, Bi, di ini sini. ada istananya yang huni sekian kakak kayak gitu kan harusnya. Harusnya begitu. Tetap aja sana kalah. Jangan doang. Ya cuman jangan doang, namanya orang itu kan perlu buat antena. Di bangsa situ ada antena enggak digituin. Itu kan lurus banget, perlu yang lurus. Ini bambu lurus, makanya sih Bagus. Orang namanya udah siang buru-buru yang nebang itu, kenapa marah? Itu pas ditanya di situ ada antena enggak, ketawa mereka gitu. Kita mainnya TV digital katanya kayak gitu. TV digital TV digital enggak perlu antena Mas. Iya, kayaknya pada saat itu memang ada dialog, tapi ketawanya bener-bener ketawanya di dalam dirinya Mas Bagus itu sendiri. Jadi dia ketawanya perempuan. Jadi yang diajak dialog itu si Mas Bagusnya. Iya. Jadi orang kan jadi bisa ngelihat semua ekspresinya kayak apa. Sedangkan tangannya sakit tapi tangan satunya masih gemulai kayak gitu loh, Bi. Kamu jangan ikut campur kayak gitu, Bi. Kalau ketawanya katanya itu nggak putus. Jadi kayak satu napas tapi panjang banget. Sampai hup digituin. Jadi buat mainan juga, Bi. Hup digituin. Lucu gitu jatuhnya. Lucu, fotonya aja. Langsung digituin katanya, mulutnya digitu, hup, tapi yang ngamuk lagi, cuman kayak dikunci nggak bisa kemana-mana gitu, cuman ekspresinya aja. Pokoknya kita nggak terima urusannya sama dia, urusannya sama orang yang nebang ini. Kita udah ngasih peringatannya orang jelas digituin lagi. Orangnya tadi ya, Bi, kakaknya berapa, di situ ada belinya berapa kan. Aduh, enak gitu kan. Iya. Aja doang, jangan doang. Iya, itu pada saat hari-hari pertama itu begitu, Bi. Sorenya kan aku nggak pernah. Itu kan 3 hari kemudian. Iya, 3 hari kemudian itu malamnya, Mas. Bukannya di sana. Jadi dirawatin karena memang di rumah emaknya itu kan terlalu dekat dengan lokasi. Padahal bahasa gaib mah dekat jauh sama aja katanya. Itu dibawa pulang ke rumah. Nah waktu itu kan itu nggak main. Ke rumah siapa? Ke rumahnya Mbak Via itu. Via, iya dirawat di situ. Terus teman-teman juga lagi nggak banyak ngumpul waktu itu, Bi. Aku blank, nggak tahu kabarnya kan. Nah itu diceritakan Mbak Via, malamnya di sini tuh reg-regan katanya. Reg-regan bahasa Indonesia tuh datang meruduk. Apa sih istilahnya? Iya, rame gitu. Rame banget dan didominasi oleh bangsa-bangsa yang maksudnya rame itu ini bangsa jin kayak gitu. Bangsa jin itu tetap nggak nerima gitu loh, Bi. Jadi selalu mau nyerang terus, kalau bisa bocah itu dimatiin kayak gitu. Akhirnya tetap ada perlawanan, tapi ini versinya yang cerita Mbak Via ya. Aku melihat gini, Mas, jangankan
malam hari pagi aja buka pintu doang. Aku kan jadi kamarnya yang paling dekat sama luar ya. Jadi kayak gini di luar sana depan di lah, kamar paling depan. depan ada jendelanya, baru megang jendela itu langsung mbok tongol copot jantungnya Mas. Jadi langsung kelihatan sosoknya karena di matanya kan lihat Bi. Itu nggak ada yang namanya jauh-jauh dari bangsa air. Jadi itu bangsa-bangsa kali semua. Ya kayak siluman-siluman yang bawahnya itu kloser-kloser gitu loh, yuyu ular, gitu. yuyu, terus apa lagi ya? Cacing gitu. Kepiting, mungkin seperti itu Ikan, kita kayak gitu. biar nggak terlalu serem ya, Bi. Kembang kali juga. Kembang kali juga itu nggak ada. asik banget. Kembang kali apa ya? Nah, itu pada itu Mas, apalagi malamnya wis kayak rumah diketok-ketok, digedor-gedor kayak gitu malam-malamnya. Tapi aku ya untung kadang-kadang nyebelin Mbak Mus itu malahan jalan keluar loh sama suaminya kayak gitu. Bukannya udah ngerti kayak gini, katanya kamu hadapin sendiri, katanya seperti itu. Padahal sih aku tahu mereka juga mantau kayak gitu kan. Itu nyampe 3 hari baru selesai beneran. Tapi semuanya itu makhluk-makhluk yang tadi ya aliran kali. Nah, itu waktu malamnya itu kondisinya itu masih kerasukan atau Udah enggak? Oh, udah enggak. Cuman Iya. masih mau pada masuk Masih pada masuk ke raganya sih bagus dan masih pengen nyakiti bagus sama yang nulungin semuanya. Jadi keluarga itu kayak diancam gitu lebih. Dan semuanya muter dan di situ kan bukan cuma keluarga itu yang matanya ngeliat. Ada samping belakang itu matanya juga orang biasa nulungin orang tua. Jadi nah karena bisa nerafin sih katanya begitu, di pojokan di belakang itu rame banget isinya bangsa-bangsa beli ngena katanya, bangsa-bangsa yang nggak ngena. Aku aja mau beli rokok nggak jadi, males, mendingan nang rumah baik. Jadi saking banyaknya, jadi ngeruduk rumah itu semua semuanya mau nyerang semua. Dan akhirnya dijelasin sama suaminya Mustalifah, cerita barengan ada Via juga. Itu kan kamu sebenarnya tahu Gus udah waras tapi sininya masih sakit Jadi kamu kan tahu aliran sungai yang pernah diceritakan dulu situ main ke sana itu aturan bukan lurus. Ini kan pada saat VOC dilurusin. Dulunya itu ke belakang rumahnya Agus. Itu dapuran bambu itu pinggirannya kali, Bi. Jadi di situ aslinya kali. Akhirnya dia itu memang menebangin istananya mereka, penghuni sulman-sulman kali yang ada di situ lah. Jadi masih sama kayak dulu. Isinya semuanya di situ. Akhirnya nah ini kelanjutannya apa? Agus kudu nyelesain sendiri, bukannya minta maaf sih, tapi kudu ngerti ini saling bisa antara memahami bangsa, kondisi yang terjadi itu itu apa kayak gitu. Dan sampai cerita yang aku bawain sampai sekarang ini dia itu masih kumat. Masih sering kumat-kumatan. Jadi yang Agus rasakan kalau di pandangan mata normal kayak aku ngelihat itu biasa aja, tapi dia nggak bisa ngangkat begini, sama sekali nggak bisa selama mungkin sebulan. Setelah kejadian nggak bisa ngangkat sebulan, terus bulan berikutnya baru ya dikit-dikit gitu loh. Kalau sekarang kalau kondisinya dia lemah sama sekali ngeplek kayak gini. Kalau tak tanyain sama Mustalifah juga, ini harusnya gimana sih buat sembuh? Ya bagus harus nyari sendiri orang di sananya. Jadi diketok gini nih, pedes kayak gitu langsung dibawa ke alamnya sana. Walaupun bisa diambil, yang ngelem harus Agus sendiri dengan kebajikannya, dengan rialatnya dia lah minta tolong sama Gusti Allah. Selama dia nggak bisa mendekat, ininya masih sakit kayak gitu. Itu aja ceritanya. Oke. Tuh. Lanjutin lagi dikit lagi. Dikit lagi. Ya nanti kalau misalnya ada kesempatan itu jalan-jalan bisa ke lingkungan itu bisa itu. Mau ngapain itu keren banget. Mau ngapain kita? Lihat itu. Itu daerah mana sih berarti ya kira-kira ya? Berarti kalau misalnya ada rumahnya Batu Ying di sana kita itu jalan ke depan itu kan makam yang buat Jamal dulu ya. Buat Jamal, makam yang luas. Di belakang makam itu ada kali mati, bekas kali. Itu legok. Itu yang sambungannya kali yang itu kan, yang di kebunnya belakangnya Bro Tommy itu situ. Betul. Kali itu kan. Kali itu nanti sambungnya kali gede. Kali gede. Nah itu legok, kesana legokan terakhir itu belakang rumahnya Agus. Tapi kalau ditempuh motor nggak bisa, kendaraan dari situ. Harus jalan kaki. Harus jalan kaki. Tapi kalau jalan kaki langsung belakang rumahnya itu. Oh iya. Tapi memang di situ bisa jadi orang itu malas ke situ loh, Bi. Kalau misalnya ada makam, kita ada orang meninggal begitu ya. Di situ 1-2 paculan ini udah ketemunya pasir.
sama batuan kali. Jadi kan itu kan konon ya, kata orang tua dulu itu di sini kali. Tapi bener di situ itu memang yang lain itu tanah. Iya. Yang lain Itu tanah. yang cuman jalurnya kali yang dulu itu kalau dikeduk Keduk jadinya pasir, pasir. kayak Bahkan kalau pada musim hujan, kalau enggak kering sekalian itu kuburan pasti ambles. Kuburan ambles terus dari atas ada bolongan kecil, ada suara aliran air kayak gitu. Berarti masih sering dilewati air gitu. Iya masih ada kayak gitu. Oke. Kapan-kapan lah kita ke sana gitu ya. Siang ya Bro Ayung, jangan malam Bro Ayung. Siang, kalau enggak pagi sekali. Pagi kita sarapan di sana gitu. Jadi kita investigasi tapi pura-puranya enggak gitu. Pura-puranya enggak gitu. Boleh. Nanti kita juga insya Allah di channel Lapak Horor ya, kita akan coba bikin satu konten investigasi gitu ya, sesuatu yang mungkin yang pernah diceritakan entah di Lapak Horor atau mungkin di Ngober atau di yang lainnya kayak gitu, kita akan coba untuk investigasi. Udah gitu aja Bro Ayung, terima kasih ceritanya, terima kasih juga Mbak Mus, Mbak Via, Mas Bagus dan kawan-kawan di sana gitu ya, yang nggak usah disebutin namanya. Terima kasih banyak udah berbagi cerita ini, udah menjadi bagian dari cerita ini. Dan kita mohon maaf misal ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan, semuanya mohon dimaafkan. Kalau misal ada perbedaan apapun, ya balik lagi ke masing-masing aja, dan itu bukan sesuatu yang diperdebatkan. Sekali lagi terima kasih banyak, sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya. Siapapun itu, semoga kita selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Siapapun sekarang yang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat, semoga tetap dijaga kesehatannya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya, diulang-ulang terus. Sampai jumpa di Ngobrol selanjutnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Selamat menunaikan ibadah puasa sekali lagi bagi yang menjalankan. Langsung aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.